Chu Feng menyingkirkan manik itu. Manik ini adalah harta langka. Ini akan memberikan efek yang sangat baik pada orang-orang yang budidayanya telah dihapuskan. Saya pikir saat itu, Chu Feng benar-benar menghancurkan Jia Lingyi, dan dia dapat pulih hingga saat ini. Jika digunakan oleh Bai Yunxing, efeknya pasti akan lebih baik. Chu Feng, aku tahu aku salah. Saat ini, Jia Lingyi berbicara. Saya menyesalinya, dan saya tidak menyangka bahwa keputusan yang saya buat saat itu akan membuahkan hasil yang kita dapatkan hari ini. Saya akui bahwa saya, Jia Lingyi, adalah orang jahat, tetapi jika saya dapat memilih lagi, saya tidak akan membunuh nenek Anda dan keluarganya. Chu Feng, aku tahu bahwa aku telah melakukan banyak hal jahat dan aku pantas mati. Kamu bisa membunuhku, tapi aku mohon kamu membiarkan aku, Sekte Abadi Alkimia, pergi. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Setelah mengatakan ini, Jia Lingyi yang lemah bangkit dengan susah payah, dan benar-benar menundukkan kepalanya kepada Chu Feng dan para jenius di belakang Chu Feng. Rupanya, dia menyadari bahwa dia berada di ujung tali. Faktanya, dia tidak mengerti mengapa begitu banyak orang jenius yang mendukung Chu Feng dan mendukung Chu Feng. Tapi yang dia tahu adalah bahwa dengan para jenius yang mendukung Chu Feng, Sekte Alkimia Abadi miliknya tidak lagi mampu bersaing dengan Chu Feng. Jia Lingyi, apakah kamu ingin menggunakan kematianmu sendiri untuk melindungi Sekte Alkimia Abadi? Sudah kubilang, ini tidak mungkin. Mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang, tapi aku ingin kamu hidup. Aku ingin kamu hidup dalam kesakitan, dan aku ingin kamu memperhatikanku dengan mata kepalamu sendiri dan membunuh semua orang di Sekte Alkimia Abadi kamu satu per satu. Kata Chu Feng pada Jia Lingyi. Chu Feng, tidak membahayakan keluarga, tidak membahayakan keluarga. Bisakah Anda melepaskan Sekte Alkimia Abadi saya? Saya mohon. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Jia Lingyi merangkak mendekati Chu Feng dan mengulurkan tangan untuk memeluk kaki Chu Feng. Melihat adegan ini, Jiang Jingyu dan yang lainnya memasang ekspresi rumit. Dalam kesan mereka, Jia Lingyi adalah orang yang menyendiri dan bersinar. Saya tidak pernah berpikir bahwa Jia Lingyi akan memiliki sisi yang rendah hati. Jia Lingyi sebenarnya adalah pria yang berintegritas. Dia dipenjara oleh klan Naga Totem dan diadili dengan penyiksaan. Dia dipaksa mempertanyakan apakah ada pengkhianat di klan Naga Totem yang berkolusi dengannya. Jia Lingyi tidak berkata apa-apa. Namun nyatanya, dia pasti sudah mengetahui tentang sisik naga sejak lama. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membicarakan hal semacam ini. Jika dia melakukannya, Sekte Alkimia Abadi miliknya akan berada dalam bahaya. Meskipun Jia Lingyi ini telah melakukan banyak hal jahat, dia masih memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Sekte Abadi dan Dao. Tapi perasaannya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Sebelum tangan Jia Lingyi menyentuh kaki Chu Feng menendang wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apakah itu membahayakan keluarga? Apakah kamu layak mengatakan ini? Apa yang telah dilakukan oleh Sekte Alkimia Abadi Anda tidak layak untuk ada di dunia ini. Dengan atau tanpamu, Sekte Alkimia Abadimu harus menghilang dari dunia ini. Tidak ada niat membunuh di mata Chu Feng, tapi penuh tekad, dalam hatinya, Alchemy Immortal Sect telah masuk dalam daftar yang harus dihilangkan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Jia Lingyi mengangkat kepalanya dan menatap Long Chengyu dan Long Muxi. Setelah melihat dua orang ini, cahaya dingin yang sama muncul di matanya. Dia juga menyadari bahwa Alchemy Immortal Sect miliknya tidak dapat diselamatkan. Lalu, ekspresi tekad muncul di matanya. Saat berikutnya, dia mengeluarkan tangisan yang sangat menyakitkan, dan sisa nafas hidupnya dengan cepat berlalu. Tetapi pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan lapisan kekuatan pesona meluas dari tubuhnya. Itulah kekuatan teleportasi yang sangat kuat. Jia Lingyi ingin melarikan diri.
Melihat ini, Chu Feng segera mengerahkan formasi penyegelan untuk menutup Jia Lingyi. Ingin mencegah Jia Lingyi melarikan diri. Namun, kekuatan transmisinya sangat kuat, dan dia menghilang dari sini pada saat berikutnya. Benar-benar kabur. Dia sebenarnya memiliki harta karun yang sangat kuat yang tersembunyi di tubuhnya. Melihat Jia Lingyi menghilang, para jenius itu sedikit terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah Jia Lingyi memiliki harta karun di tubuhnya. Sekte Alkimia Abadi adalah sekte Master Roh Dunia yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Mereka telah memasuki banyak reruntuhan kuno. Tidak mengherankan jika ada harta berharga. Hanya saja aku melihat dia membakar sisa kekuatan hidup tadi. Pembakaran seperti itu adalah penghancuran diri sendiri. Tidak peduli seberapa kuat harta karun di dunia ini, mustahil baginya untuk memulihkan kultivasinya. Meskipun dia melarikan diri, dia cacat total, kata Ling Xiao. Ternyata setelah menggunakannya, dia harus membayar mahal. Apa bedanya kabur dan tidak kabur? Qin Xuan merasa sedikit bingung. Tidak peduli apa, aku tetap harus melarikan diri, bukankah itu tidak perlu? Kokoko, mungkin dia berpikir jika dia tetap tinggal, dia akan disiksa lebih buruk lagi oleh saudaraku, tebak Wang Qiang. Masuk akal, dia setuju dengan tebakan ini. Adapun Chu Feng, dia merasa Ling Xiao benar. Tepat ketika telapak tangan Chu Feng menembus tubuh Jia Lingyi, dia telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencari harta karun di tubuhnya. Manik ini ditemukan oleh Chu Feng. Namun selain itu, Chu Feng tidak menemukan apapun. Tapi kekuatan teleportasi barusan bukanlah masalah kecil, dan itu adalah kekuatan teleportasi satu kali. Itu pasti sebuah harta karun. Bagaimanapun, harta karun yang bisa menghindari pencarian Chu Feng menunjukkan betapa kuatnya itu. Jadi Chu Feng merasa sedikit kasihan. Jelas akan lebih baik jika harta karun itu bisa digali. Chu Feng, ya Tuhan telah pulih. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar, itu adalah rusa ilahi. Ini adalah kabar baik. Kekuatan rusa ilahi jauh lebih mudah digunakan daripada jalan ilahi, dan bahkan alam koneksi tidak dapat menghentikannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah medali emas untuk menghindari kematian. Saya mengerti, senior. Setelah Chu Feng mengatakan ini kepada Shen Lu, dia memandang Qin Xuan dan yang lainnya. Chu Feng memang tidak berniat membunuh Jia Lingyi. Sekarang Jia Lingyi tidak mampu lagi membuat masalah, Chu Feng benar-benar ingin membiarkan Jia Lingyi mengawasinya menghancurkan sekte alkimia abadi dengan matanya sendiri. Biarkan dia juga merasakan kepedihan rakyatnya yang dibantai. Hanya saja kemampuan Chu Feng saat ini belum mencapai itu, sehingga ia hanya bisa membiarkannya hidup. Tapi Chu Feng juga ingin mengendalikan Jia Lingyi terlebih dahulu, lalu melepaskannya setelah mereka pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jia Lingyi memiliki senjata pelarian sekuat itu yang tersembunyi di tubuhnya. Meski harganya cukup tinggi, memang benar Jia Lingyi lolos. Chu Feng tidak takut, tapi dia masih khawatir apakah hal itu akan mempengaruhi orang-orang yang bepergian bersamanya. Jadi Chu Feng bertanya kepada semua orang, semuanya, apakah kalian benar-benar tidak keberatan jika dia menyebarkan berita tentang pertemuannya dengan kita? Saudaraku, biarkan dia bicara, menurutku dia tidak berani. Aku tidak takut meskipun dia berani. Jika dia berani mengatakannya, aku akan menghancurkan sekte alkimia abadinya, kata Xiao Yuer. Nona Yuer benar, dia tidak akan pernah berani. Jika dia berani mengatakannya, dia hanya akan mendapat masalah. Setelah Qin Xuan mengatakan ini, dia melihat secara khusus ke arah Jiang Jingyu dan yang lainnya, jika Anda ingin mengatakannya, Anda dapat mengatakannya. Begitu dia mengatakan ini, Jiang Jingyu dan yang lainnya dengan cepat menggelengkan kepala, jangan khawatir, Tuan Qin Xuan, kami tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang terjadi padamu hari ini, bahkan sepatah kata pun. Melihat efek ini, Qin Xuan menunjukkan senyum puas,
lalu berjalan ke arah Chu Feng dan menepuk bahu Chu Feng. Chu Feng, ayo pergi. Jangan khawatir tentang ikan kecil dan udang. Masalah bisnis. Jelas sekali bahwa Qin Xuan benar-benar tidak peduli dengan pelarian Jia Lingyi. Bukan hanya dia, para jenius lainnya juga tidak peduli. Karena kekuatan di belakang mereka memberi mereka kepercayaan diri yang cukup. Baiklah, ayo pergi. Chu Feng juga mengangguk, bersiap untuk menyelesaikan tujuan perjalanan mereka dan menunjukkan ketertarikan pada istana ketiga. Pahlawan muda Chu Feng, mohon tunggu sebentar. Tapi saat ini, Jiang Jingyu tiba-tiba berbicara.